Halo, hai, assalamualaikum teman-teman. Ini untuk kesempatan video kali ini saya mau mencoba berbagai pengalaman ataupun berbagi info ataupun berbagi ilmu. Banyak sekali yang saya bagikan ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan masih ada yang menyimak video-video saya. Oke, untuk kali ini akan coba saya bahas ini. PCB desainnya Mas Wahyu Eko Ramadan ini. Ini PCB-nya ya. Yang dicetak ataupun diperbanyak oleh Mas Yuzaki YS Store. Ini Yuzaki akun Facebooknya ya. Dan tidak lupa ini desainnya Bapak Kartino Surodipo, admin member grup kelas D Next Generation. Mungkin untuk teman-teman semua sudah nggak asing lagi untuk nama-nama orang tersebut ya. Oke, kemudian saya itu mendapatkan kiriman 2 PCB yang seperti ini dan sudah saya rakit semua. Akan coba saya kasih informasi. Setelah saya rakit dengan komponen seadanya ya, dengan komponen seadanya yang saya punya. Jadi hasilnya pun seadanya juga, mungkin beda sama yang ditampilkan di channelnya Mas Wahyu Eko Ramadan ya. Ini pengalaman saya berbeda-beda. Intinya setiap kelas D ini, setiap perakit itu hasilnya berbeda-beda karena komponen yang dipakai pastinya juga nggak 100% sama ya. Ini saya juga memasangnya pun nggak 100% sama teman-teman. Ini ya, ini contoh kecilnya transistor totem yang saya gunakan menggunakan transistor yang seri paling murah ini, BD 140 NXP. Dan bisa dilihat ini untuk komponen-komponen yang lain. Ini seperti resistor pun saya itu mengakalinya seadanya aja. 47 kilo 1 watt saya kasih kecil-kecil aja ini ya, seadanya. Dan perlu diketahui ya untuk teman-teman semua, untuk IR yang saat ini keluar beredar di pasaran itu harus hati-hati untuk memilihnya. Karena saya sendiri pun kemarin agak kesulitan pas waktu load PCB ini yang satunya. Itu akan coba saya berikan informasinya ya. Oke, ini dia IC yang kemarin saya order, harga barunya itu sekitar 12 ribuan. Mana ya? Nah, ini dia teman-teman. IC-nya seperti ini. IR2110HUW26. Untuk kakinya tebel. Dan ini untuk lotnya itu keluaran Malaysia. Kalau dulu itu IC ini sudah sangat bagus. Keluaran Malaysia kalau dulu itu sudah sangat bagus teman-teman. Tapi untuk kali ini saya mencoba memakai yang 12 ribuan. KW1 itu di PCB ini ataupun di PCB Gorilla yang jenis full plate itu nggak ada masalah ketika kita buat musikan pelan, itu nggak ada masalah. Ketika kita kasih beban 4 ohm ataupun 8 ohm di sinyal osiloskop, sinusnya itu cacat. Baru mendapatkan 60 VAC itu sudah buyar ya, sudah klip, dan MOSFET-nya panas tentunya.
Kemudian IC yang akhirnya saya menggunakan IC yang seperti ini. Ini harga barunya sekitar 25 nyampe 30.000 teman-teman. Kalau yang seri ini bisa dipakai seperti IC murahan zaman dulu ya, nggak ada lotnya keluaran mana, ini cuma kayak gini bodinya. Tapi alhamdulillah memakai ini pas di load itu bisa aman. Nanti akan coba saya buatkan videonya juga. Untuk ini apa? Untuk IC logiknya menggunakan seri yang ini. Entah ini IC-nya yang jelek atau bagaimana, ini harga standar 7.000 nyampe 8.000 ya. Mungkin IC-nya yang jelek atau gimana, saya nggak tahu dampaknya apa pakai IC ini. Dampaknya yaitu seperti ini. Entah ini pengalaman saya aja atau teman-teman semua juga mengalaminya. Intinya fat yang sebelah sini ya, ini itu lebih panas daripada ketiga fat ini ketika posisi standby dan PWM on. Itu ya. Saya turunkan frekuensinya. Ini. Airspeed aslinya menggunakan 1 kilo. Ini PCB-nya sangat bagus. Ini sudah ada keterangannya. Airspeed kalau menurut PCB itu 1 kilo ohm dan mendapatkan sekitar 280 kHz menggunakan MOSFET IRF 250. Ini IRF 250. Nanti akan coba saya tampilkan seperti apa sinyalnya. Dan perlu penyesuaian di air gate, resistor gate. Ini menggunakan 22 ohm. Ini ya, menggunakan 22 ohm. Seperti apa sinyalnya nanti akan coba saya perlihatkan ke teman-teman semua yang mungkin belum menggunakan osiloskop. Itu hasilnya akan berbeda ketika kita menggunakan IRF 260 atau yang lainnya. Air gate ini nggak bisa buat patokan. Air gate ini sifatnya elastis, menyesuaikan dengan MOSFET yang kita gunakan. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, ini air gate-nya ketika saya menggunakan 22 ohm. Nanti akan coba saya perlihatkan ketika saya menggunakan 10 ohm. Begitulah kira-kira. Untuk resistor speednya saya menggunakan 1 kilo. Saya tambahi 1,5 kali 5 agar mendapatkan speed 215 kilo ohm. Ini di PCB yang saya rakit ya. Oke, lanjut. Ini saya koneksikan di kaki gate. Saya sudah menggunakan IC yang mahal 25 ribuan ini, original. Akan tetapi hasilnya masih seperti ini ketika kita belum menyesuaikan air gate ataupun air input MOSFET. Sebenarnya untuk PCB-nya itu sudah fix ya teman-teman ya. Cuman penyesuaian nilai komponen saja. Ini saya buka agar PWM on. Ini belum on ya. LED sinyal masih padam. Saya kasih input. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. LED sinyalnya itu melorot ya, bisa kelihatan. Ini volume sudah saya tutup lagi. Volume buka, volume tutup. Kenapa seperti ini? Karena sinyalnya itu goyang-goyang, bisa dilihat.
Yang saya maksud kemarin saya upload di grup seperti ini. Entah karena saya aja yang kurang paham atau gimana, ini intinya seperti ini ya. Bisa dilihat goyang-goyang seperti itu dan light indikator itu menyala terus. Oke, akan coba saya matikan. Entah ini karena komponen saya yang gunakan itu terlalu pas-pasan ya, ataupun terlalu jelek, saya pun nggak tahu ini teman-teman. Oke, ini sudah koneksi 22 ohm, saya tambahi 22 ohm. Ini kalau kayak tadi ya, kalau sinyalnya goyang-goyang, ini MOSFET-nya itu agak hangat. Ini ya. Cuman yang paling panas itu yang sebelah sini. Saya pun nggak tahu ya, dua kit hasilnya sama, entah karena logiknya yang jelek atau gimana. Saya mengakalinya R input yang ini, R input totemnya yang masuk ke totem itu khusus FET yang ini saya gunakan 47 ohm. Yang lainnya sama 10 ohm semua. Ini ya, ini yang sudah saya load. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang merakit PCB ini, barangkali kasusnya sama seperti saya. Ini malah saya gunakan 100 ohm ini. Ini sesat ya. Menurut saya sesat. Monggo mau jangan diikuti. Diikuti monggo, jangan diikuti nggak apa-apa ya. Ini 100 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Bisa kelihatan. Dan yang lainnya juga 10 ohm. Ini. Entah ya karena totemnya yang jelek atau logiknya yang jelek, saya pun nggak tahu ini. Yang penting yang saya rakit hasilnya seperti ini. Terus coba saya hidupkan kembali. Oke. PWM belum on. Saya buka ya. Nah, seperti ini. Lampu LED-nya padam ketika volume saya tutup. Dan menyala ketika saya buka. Gini ya. Harusnya goyang-goyangnya itu sinyal gate-nya itu ketika volume kita buka seperti ini. Dia itu akan bergoyang. Bisa kelihatan kan? Seperti ini tadi ya. Sebelum R gate-nya kita ganti ataupun kita jumper yang agar 10 ohm. Nah, ini ketika volume saya tutup, kita intip sinyal gate-nya. Sangat stabil sekali, sangat anteng. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti akan coba saya kasih heatsink dan akan coba saya load di 8 ohm dan di 4 ohmnya. Makanya dari dulu itu sering sekali pada bilang beda perakit beda hasil, karena komponen yang digunakan pasti berbeda juga ya. Satu pergantian komponen saja di kelas D itu hasilnya sangat luar biasa. Begitu teman-teman. Oke, ini dan teman-teman, setelah saya pasangi heatsink di bawah dan resistor saya pasangi nilai 10 ohm ini ya. Di input FET ERF 250.
totem seadanya. Kita cek bagian sini limiternya. Ini untuk DCO-nya terbaca dari output rail positif dan negatif itu terbaca 0,007. Ini skala volt DC. Sedangkan untuk VAC-nya ini kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ini power ya. Bagaimana sistem limiternya, apakah berfungsi atau tidak? Oke, kita buktikan. Output. Nah, ini mentok 123 volt outputnya. Klip menyala dan kita lihat sinyalnya itu sudah mengotak. Jadi itu untuk teman-teman barangkali kalau yang nggak punya osiloskop, itu kemarin sempat rame di grup ya, supply 80 VAC itu bisa keluar 120 lebih. Itu hoax ya, karena yang terjadi ini supply 90 volt aja, ketika kita naikkan sampai 120 sinyalnya bisa diperhatikan. Jangan jadi acuan outputnya ya, harus kita yang jadi acuan itu osiloskop sinyal mulusnya seperti ini. Itu kalau supply-nya 90 volt itu nggak bisa tinggi banget lur. Rata-rata itu cuma 110 ataupun 105 ya. 120 pasti sudah mencapai titik klip. Nah, kita cek apakah sistem limiternya bekerja atau tidak. Ini ada VR trim potnya, kita coba putar-putar. Ini volume saya biarkan, nih ya, tangannya di sini. Kita mainkan, nah bisa dilihat. Sinyal mulusnya itu cuma keluar 110 ini. Sinyal klip tetap nyala, akan tetapi sinyal outputnya, sinusnya itu kita redam ya, kita rem. Ini di 110. Ketika kita gas sampai kayak gini, dia itu pasti sudah mentok di 110. Kalau sinyalnya itu LED klip nyala, seperti itu kira-kira lah sistem kerjanya. Ini limiternya seperti itu, kita gas dia itu mentok. Ini sebenarnya untuk mengaman ya. Sistem kerjanya ini sebagai indikator saja yang LED warna kuning, dan dia itu terkoneksi ke ini LDR sama LED indikator di bawah sini. Nah, bisa kelihatan nyala ya ini. Kalau nyala itu berarti bisa difungsikan. Kalau LED-nya kebalik, dia itu nggak bisa berfungsi teman-teman. Oke, mudah-mudahan paham untuk PCB ini. Nanti yang membutuhkan bisa klik link di bawah deskripsi ya. Di video saya di bawahnya nanti akan saya lampirkan link untuk pembeliannya ke Mas Yusyaki Store. Gitu, mau ambil PCB-nya bisa, mau kit jadinya juga sudah ada di sana ya. Akan coba saya load. Nah, ini SMS-nya belum saya ganti. Akan coba saya ganti dulu menggunakan SMS yang besar. Nanti keluar berapa di 4 ohm dan di 8 ohmnya. Ini sudah saya koneksikan ke SMS yang saya rakit kemarin 4 kVA. Kalau pengen maksimal sekali ini SMS 1 untuk kit 1 ya. 4 kVA untuk 1 kit. Kalau pengen maksimal menurut saya seperti itu. Ini akan coba saya cek nanti tegangannya berapa, ini buat cek tegangan, dan kita lihat outputnya nanti. Oke, sudah on.
Ini untuk tegangan yang saya gunakan itu pas standby 94 volt. Ini dari rail positif ke ground dan negatif ke ground sama. Totalnya itu 188 volt. Dan kita lihat outputnya. Ini tegangannya 94. Untuk MOSFET IRF 260 250 maksimal 95 volt ya, itu sudah sangat ekstrim sekali, jangan nyampai 100 volt teman-teman. Nanti mudah rusak. Sepertinya baterainya habis. Oke, agar bisa kelihatan semua. Ini sebelum saya kasih beban, (114 volt). Ini ya. Ini belum ada bebannya, makanya ampernya itu enggak naik. Nah, limiter bekerja 120. Ini belum ada beban, 120. Oke. Kan coba saya bebankan di 8 ohm dulu, keluar berapa ini teman-teman. Gigal. Gigal. Yang kita lihat itu output 3 ya. 3 alat ukur, ampere, Vout, dan sinyal osiloskop. (13,6 kali 117). Ini di 8 ohmnya 1500 watt, hampir 1600 ya, kalau nyampai klip ini mencapai 1600 watt. Sangat lumayan sekali ini teman-teman. Kemudian akan coba saya pindah di 4 ohm. Pindah di 4 ohm, mudah-mudahan aman ini. Sebentar aja. Wow, takut teman-teman. (24 ampere). 24 tinggal 103. 105 ya, antara 103 sampai 105. Kalau kita hitung 103 kali 24 ampere, dia itu mendapatkan 2400 watt. Ini nggak bisa tinggi ya, nggak bisa sampai 3000. Karena apa? Karena PSU nya itu drop.
gitu. Kalau untuk yang sudah mahir itu, kalau teman-teman ataupun master-master yang lain itu yang menggunakan SMP 6 kW itu bisa mencapai 3000 watt di 4 ohmnya, itu dengan catatan PSU tidak drop dan PSU dinaikkan. Ini karena PSU-nya cuma 94 volt, pasti pas kena beban dia itu akan drop, yang menyebabkan V output itu juga akan drop ya. Yang tadinya itu sampai 120, dikasih beban itu tinggal 103 ini. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan SMPS itu jangan terpacu dengan ampernya ya. Usahakan kalau memilih SMPS yang dropnya itu jangan terlalu banyak sekali seperti mesin las ya. Itu gunakan SMPS yang maksimal itu dropnya itu cuma 10%. Karena ketika kita gunakan SMPS yang ampernya sangat tinggi pun, ketika kita kasih beban, pasti untuk kebutuhan power dia itu akan drop dan menyebabkan klip dini. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan untuk video kali ini sangat membantu teman-teman apabila ingin merakit PCB power ini. Untuk yang membutuhkannya bisa klik link di bawah yang akan saya cantumkan di deskripsi ya. Buat yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari JD Audio. Sekian, terima kasih dulur.